Bun ulama mayu manfaat apa selebih raja daripada tua na kanjing Nabi untuk umat sing ngelakoni dosa. Tua na aropa nyoonaki istighfar, nyoonaki sepurah. Mayu manfaat apa selebih raja dari dia? Sombong. Abadi boleh jele minta keringanan. Cuma kanjing Nabi ada bu dan gula todus ampun abadi sangangka sangangkale dari seket ampun ebadati dalema akhirnya sampai makin diwajibkan 5 sholat. Ini kesedaja barokan Nabi Musa. Seandainya Nabi Musa tak komentar ke kanjing Nabi saat uji bagi seket bekto, niscaya bakun banyak saya tinaki bono makanya lalemak boy banyak saya lagu nih. Napa boleh saya seket sehari semalam nih kepada 24 jam. On pas seket sholat berarti per berapa menit apa aja? Ngalak setengah jam boy. Kenapa? Ki Pak Polo beluk ki. Mon ngalak setengah jam, pun setengah jam wajib, pun setengah jam wajib. Dan ini kesedaja barokah Nabi Musa. Berarti orang yang sudah wafat itu pasti bisa memberi manfaat kalaban etina Gusti Allah ke orang-orang seki odi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Habib Zainal Abidin Alawi al-Husaini rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis salihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal mad dalilu ma adalah apa ad-dalilu adapun dalil ala husulin naf'i atas hasilnya manfaat lil ahya'i untuk orang-orang yang masih hidup minal amwati dari orang-orang orang-orang wafat. Ka'amadhalillah orang sepon sedan ini bisa abaring manfaat ke orang seki odi. Jim jawab ad-dalilu adapun dalil ala zalika atas itu ma adalah hadis rawa yang meriwayatkanhu kepada ma'al Imam Ahmad an Anas radhiyallahu anhu dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala berkata Sayyidina Anas qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dabun kanjing Nabi inna a'malakum sesungguhnya beberapa amal kalian tu'radu adalah ditampakkan amal ala aqaribikum atas beberapa kerabat kalian wa asyairikum dan beberapa keluarga kalian. Jadi amal orang seki odi ni keban Gusti Allah tambahki ke kerabat seki odi, ke family ni seki odi. Fa ingkana maka jika ada amal khairon adalah baik istabsyaru. Fa ingkana maka jika ada amal khairon adalah baik istabsyaru maka bergembira aqarib. Wa ingkana dan jika ada amal ghairu dalika adalah selain itu kebaikan, artinya mon amal coba saya bertampak ke keluarga saya pun seta, qalu maka berkata aqarib kerabat saya pun seta ni ka atua, Allahumma ya Allah, la tumit jangan engkau wafatkan hum kepada mereka hatta tahdiya sampai memberi hidayah engkau hum kepada mereka kama hadaita seperti halnya memberi hidayah engkau na kepada kita ya Allah keluarga natan gula seki odi sing nglakoni maksiat cek basete ya Allah sampai ban panjenengan paring hidayah ni kedua na orang-orang sepon mate orang-orang keluarga sepon mate mangkane cek pernah kelopai untuk aziarah meskipun seminggu sekalian. Warawa dan meriwayatkan Al-Bazzar Imam Bazzar bi isnadin dengan sanad sahihin yang sahih an Ibni Mas'udin dari sahabat Ibnu Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjing Nabi hayati khairul lakum hayati adapun kehidupanku khairun adalah lebih baik lakum untuk kalian engkau odi re bagus kebaan kapi maksudnya bagus katina apa tuhadditsuna bisa menceritakan hadis kalian
Tuhaditsuna bisa menceritakan hadis kalian, wa yuhaditsu dan menceritakan hadis Nabi lakum untuk kalian. Mon kok ki odik banyaman bisa oleh ilmu deringko, terus ban saling mendepak ilmu sederingko, terus engkau ki bisa mendepak ilmu kawan. Nika luar biasa na ilmu syariat ki sampai yang ke anak kanjing Nabi odik nika ada bu engkau odik bagus, anak bagus, pola ki bisa ngajar ilmu. Jadi ilmu sangat istimewa. Kanjeng Nabi tak ada bu. Ada pengkok di bagus karena bisa misalnya adu akibaan, karena bisa abri barokah keban melesokin dan tapi saya sebut kanjeng Nabi kebaikan hidupnya Nabi untuk para sahabat nih kan, yaitu masih bisa menyampaikan ilmu agama. Wa wafati dan adapun wafatku khairun adalah lebih baik lakum untuk kalian. Ben engkau menlawafat bagus kia keban kapi. Maksudnya bagus ketina apa? Tu'radu ditampakkan alayya atasku a'malukum beberapa amal kalian. Fama maka adapun amal ra'aitu yang melihat aku min khairin dari kebaikan, hamidtu maka memuji aku Allah kepada Allah. Wama dan adapun amal ra'aitu yang melihat aku. Wama dan adapun amal ra'aitu adalah ketika melihat aku min syarrin dari keburukan, istaghfartu maka memohonkan ampun aku lakum untuk kalian. Ini berarti orang sepon sete apa yang manfaat ongku ke seki odi keluarga sepon sete family ini kan beri manfaat buktinya ketika abe elaporaki amal abe coba pula para orang-orang sepon sete ini kan adu aki nyonaki semurah. Kanjeng Nabi juga enggak gini kan. Kalau berkata ulama para ulama, wa ayyu manfaatin, adapun manfaat yang mana? A'zama yang lebih besar min istighfarihi daripada memohon ampunkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina yu'radu di saat ditampakkan alaihi atas Nabi amalul musii, amalnya orang yang berbuat buruk min ummatihi dari umatnya Nabi. Sebun ulama, mayuh manfaat apa sih lebih rajah daripada dua na kanjing Nabi untuk umat sing nglakoni dosa. Dua na aropa nyoonaki istighfar, nyoonaki sepurah. Mayu manfaat apa sih lebih raja dari jeria? Sombong. Kalau ba'dul muhakkikin berarti kanjing Nabi meskipun seta apa yang manfaat ke umat segi odi. Kalau ba'dul muhakkikin berkata sebagian orang-orang yang ahli tahqiq. Wa min a'zami dalilin dan adalah sebagian dari paling agungnya dalil ala nafaatil amwati atas memberi manfaatnya orang-orang mati lil ahya'i untuk orang-orang yang hidup ma adalah sesuatu ma adapun dalil waqa'a yang terjadi ma adapun sesuatu waqa'a yang terjadi li sayyidina kepada Gusti kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra'i di malam Isra Mi'raj hina furido di saat diwajibkan alaihi kepada Rasulullah khamsuna ada bahina farad bada si khamsun lagi khamsina kapi khamsina ku iya lagi kapi pada iya kapi berarti hina farada di saat mewajibkan Allah alaihi atas Rasulullah khamsina solatan pada 50 solat. Fa'asyara kemudian memberi isyarah alaihi atas Rasulullah Nabiullah nabinya Allah Musa yakni Nabi Musa alaihissalam bi ayyu raji'a dengan hendaknya kembali Nabi Rabbahu pada Tuhannya Nabi wa yas'ala dan meminta Nabihu kepada Rabbahu at-tahfifa pada keringanan kama seperti hadis warada yang telah datang kama warada seperti halnya telah datang zalika itu hadis fi sahih di dalam hadis sahih. Fasayyiduna Musa maka adapun Gusti kita Nabi Musa alaihissalam qad mata adalah sungguh telah wafat Nabi Musa waktu idzin di waktu itu. Wasairul ummati sedangkan adapun semua umat Nabi Muhammad wasairul ummatil Muhammadiyati sedangkan adapun seluruh umat Muhammad ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat fi barakati adalah dalam keberkahan Nabi Musa. Haitsu waqa'a sekiranya terjadi anhum atas mereka umat Nabi Muhammad at-takhfifu keringanan min khamsina solatan dari 50 solat
Diringankan ila khamsi sholawatin sampai menjadi 5 sholat. Biwasitatihi dengan perantara Nabi Musa alaihissalam. Watilka dan adapun inilah kejadian min a'dhamil manafi'i adalah sebagian dari paling agungnya beberapa kemanfaatan wa ajallil fawaidi dan paling agungnya beberapa faedah. Ini kebukti bahwa orang yang wafat itu memberi manfaat kepada orang yang hidup. Contoh paling raja selain istighfar kanjing Nabi untuk umat se elaporaki amal cuban kanjing Nabi nyawa istighfar ke Allah. Terus paling raja boleh badana bajang. Bajang ni keben Gusti Allah wajibaki awalnya seket. Tapi saat kanjing Nabi toron lastari acabi Gusti Allah wajibaki seket kanjing Nabi toron. Apang kiban Nabi Musa mator Muhammad tang umat lebih kuat daripada umat tebaan, lebih rajah, lebih soge, lebih kuat. Tang umat tak mampu apa jeng seket. Apa boleh umat tebaan saja tak kira mampu. Jalan abali boleh, pancenengan abali boleh kanjing Nabi. Nyoon keringanan ke Gusti Allah. Abali kanjing Nabi. Sampai abali sangang kalih. Pertama kanjing Nabi abali aja habis, ekorangi lelema. Depak ke Nabi Musa boleh. Abali boleh Muhammad. Tak kira kuat umat teban, abali boleh tetipak bolo. Sampai abali sangang kalih karela lema. Nih ke Nabi Musa ki matur, Muhammad meski lelema umat teban tak kira mampu. Abali boleh jalan, minta keringanan. Cuma kanjing Nabi ada bu, dan gula todus ampun abali sangang kalih dari seket ampun ebeteti lelema. Akhirnya sampai mangken diwajibkan 5 sholat. Nih keseda jabarokan Nabimu Musa. Seandainya Nabi Musa tak komentar ke kanjing Nabi saat euji bagi seket bekto. Niscaya bakun banyak saya tinaki benumat kanjing Nabi. Lelema fai banyak saya tak lagu ni. Napa boleh saya seket. Sehari semalam ni kepada 24 jam. Mun pas seket solat berarti per berapa menit apa jam? Ngalak setengah jam boy. Kenapa? Ki Pak Polo beluk ki, mon ngalak setengah jam, pun setengah jam wajib, pun setengah jam wajib. Dan ini kesedaja barokah Nabi Musa. Berarti orang yang sudah wafat itu pasti bisa memberi manfaat kelaban etina Gusti Allah ke orang-orang seki odi termasuk nikah, terus gila istighfar kanjing Nabi, terus napa? Istighfar keluarga. Tuana keluarga sepon sete ada emban andi reng sepo pon sete andi emba pon sete. Kase saat elapor ben Gusti Allah paringi oning amal lempian tepak maksiat. Kase nyona atu kebi. Gelek tuan apa? Allahumma la tumithum atta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, cek pamate nak putus dan kula segi odi se maksiat ka disa kecuali ampun paring hidayah sareng panjenengan. Nika dalil-dalil bahwa orang sesete nika cek bisa nah kelaban etina Gusti Allah paring manfaat ke orang segi odi. Walam dan ketahuilah annama sungguhnya dalil taqaddama yang telah lewat mah. Jika ada nih kan. La yunafi adalah tidak menafikan ma qaulahu pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ada bunga ini kak. Idza mata ibnu Adam, idza mata ketika wafat ibnu Adam, anak turun Nabi Adam. Manusia maksudnya. In qata amaka terputus amaluhu amalnya ibnu Adam. Illa min salasin kecuali dari 3 aspek. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Sodakoh seajalan terus pada ban wakaf sodakoh jariah. Terus yang nomor 3 anak soleh selalu atuaki ini kan teloan. Kanjeng Nabi kan debuna mon beda orang mate berarti amal peke. Ini saya sering ikut dalil ban orang-orang Wahabi. Tak bisa ban tahlil ngerem tua. Oleh dari dim macam kanjeng Nabi ada bu mon ma idama ta ibnu Adam mon wafat ing kotoa amaluhu. Amal pegak lah, nyaman pegak kan tak bisa sambung berarti tak bisa kirim. Nah, terus artian hadis ini kan apa? Apakah hadis ini bisa menafikan hadis-hadis sebelumnya? Bahwa orang yang wafat bisa memberi manfaat kepada orang yang masih hidup. Jepun nikah mata qaddama la yunafi ini tidak bisa menafikan hadis-hadis sebelumnya. Kenapa? Ini penjelasannya. Fa innal murada karena sungguhnya yang dikehendaki ing kotoa terputus amaluhu amalnya ibnu Adam li nafsihi untuk dirinya sendiri. Maksudnya ing kota amaluhu engkau amal untuk engkau tibi. Di saat kula mati tak bisa kula beramal segencerna untuk kula tibi ini saya tak bisa. Ai yakni
amalut taklifi, amal taklif, taklif ni kewajiban-kewajiban, ni kenyamanan taklif. Amalut taklif yakni amalan taklif alladzi yuzadu yang bisa ditambah bihi sebab taklif atsawabu pahala. Bahwa maka adapun dia amalut taklif nikah alladzi yang qati yang terputus, alladzi yang qati yang terputus alladzi bil mauti sebab kematian. Amma amaluhu adapun amalnya orang li ghairihi untuk selainnya orang. Adapun amal aba untuk orang lain, baik aba seki odi untuk orang mate, atau amal sepon sete untuk orang seki odi, kaduaihi seperti doanya orang, wastighfarihi dan istighfarnya orang, lil ahyai untuk orang-orang yang hidup. Walaisa maka adalah tidak ada fil hadis adalah dalam hadis maksudnya ingkotoan nika ma sesuatu ya dulu yang bisa menunjukkan ma alang kitoihi atas terputusnya amalu ghairihi. Li ghairihi amaluhu li ghairihi. Ingin alang kitoihi atas terputusnya amaluhu li ghairihi. Bal qad sabata bahkan sungguh telah tetap baqauhu tetapnya amaluhu li ghairihi bil mauti ba'dal mauti setelah kematian kama sabaqo seperti keterangan yang telah lewat. Jadi salahnya mereka langsung ngarteen idama ta ibnu adam ing qata amaluhu. Mon bada orang saya mate berarti amalah pege. Niki langsung yarte pokon amal apa pege. Padahal kanjing Nabi tak jelas lagi sepege aja amal sekemah. Nah, nika napa gunana orang-orang banyak maca hadis, banyak ngaji. Orang mun berak maca hadis situng, berak maca hadis nih seakan-akan engki langsung bertanya, oh iya ridhobun kanjing Nabi tak kira lecek. Berarti sebelum ini aku dalam kesesatan, wis engko ngalia madhab. Cuma diberi satu hadis langsung bertanya. Mangka nampian ki kula minta ampian misal atau ben orang, terus orang kini ka ajareta sesuatu amalan sebidah ben saya ajareki kurun kula ben ampian. Meskipun nyambi hadis, meskipun nyambi ayat cek langsung bertanya. Pleman kulumbian ke di sana, atanya ke ulama di sana. Niki kula pangkiban orang ngak nika kedebun ngak nika nyambi hadis ngak nika artena. Ya pun ngak nika. Karena mun lakar ebri hadis situng langsung bertanya. Padahal di hadis-hadis sebelumnya kanjing Nabi syariat menetapkan bahwa orang yang mati amalnya bisa sampai kepada orang lain. Sama seperti amalnya orang yang hidup bisa sampai kepada orang mati. Pada hadis tentang sodakoh. Jadi pada orang sepon seda matur ke kanjing Nabi. Sahabat, ya Rasulullah, monten kula bisa dan kula sodakoh atas nama ring sepon kula sepon seda. Ini hadis sahih. Jawab kanjing Nabi, iya. Banjir ada pak. Iya banjir ya, ada pak. Nah dengan adanya hadis-hadis ngani kan berarti bisa diartikan saya maksud ingkotoa, saya maksud mon mate pege amal, berarti maksudnya amal tibi saya untuk abak tibi. Tak bisa pas orang kafir mate. Marina mate pas andi engkau maca syahadat bae, meletak masuk neraka, marina mate. Tak bisa pun. Untuk memanfaat ke abak tibi tak bisa. Tapi mon orang lain ngirim lagi, orang ahli maksiat. Mate pas engkau atau betul, marina mate atau betul tak bisa. Harus nunggu kiriman genjeran saya dari segi odi. Kiriman seporah dari orang-orang saya kiodi. Jadi saya maksud ingkotoa kayak ngain benbian maksud peke maksudnya amala aba untuk aba di tibi. Amala aba untuk orang lain seki odi atau amala orang seki odi untuk aba ini gigi pakun bisa karena hadis nikah tidak bisa diartikan ke situ berdasarkan hadis-hadis yang lain. Ziaratul kubur, ziarah kubur. Soal ma hukmu ziaratil kubur. Ma adalah apa? Hukmu ziaratil kubur ya. Adapun hukumnya ziarah kubur. Jim jawab ziaratul kubur ya. Adapun ziarah kuburan. Lirrajuli untuk orang laki-laki sunnatun adalah sunnah. Mustahabbatun yakni yang disenangi. Disenangi syariat maksudnya. Wakanat dan dulu ada ziaratuha ziarah kubur manhian adalah dilarang. Wakanat dan dulunya ada ziaratuha ziarah kubur manhian adalah dilarang. Anha dari ziarah fi sadril Islam di awal-awal Islam. Tsumma nusikhat kemudian dihapus haramnya ziarah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa fi'lihi dan perilakunya Nabi. Jadi di awal-awal Islam Kanjeng Nabi akan melarang ziarah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ini ke Mekah, Madinah. Sedangkan penduduk Mekah, Madinah ini nyembah patung. Patung ini beto. Orang aziarah kubur ini kan dohire entar ke tanah, saya tompo, entar ke patokan, entar ke beto. Karena mereka baru tobat dari menyembah batu, mon disyariatkan ziarah kubur, tako abeli boleh keyakinan. Deki seakan-akan nyembah ke kuburan. Tapi akhirnya setelah orang-orang Islam kuat iman, kuat Islamah, oning pon ka konstitusi hukum nggak napaan, are oleh arenje, are kafir arenje, ben Kanjeng Nabi akhirnya diperintah. Makanya Kanjeng Nabi ini gak ada bu. Rawa meriwayatkan Muslimun Imam Muslim fi sahihi benita gini ke fi sahihi di dalam kitab sahihnya Imam Muslim. Annahu sungguhnya Nabi SAW qala adalah bersabda Nabi. Kuntu dulu ada aku, nah itu adalah melarang aku kepada kalian an ziaratil kuburi, dari ziarah kubur. Fazuru kemudian berziarahlah kalian kepada kubur. Saat orang pun kuat ben Kanjeng Nabi pakon azia ziarah. Dan yang kaidah ilmu usul niku ulama ada bu. Al amar ba'dal hadar yufidul ibahah. Ketika ada perintah semare naik larang berarti nika faidana tak ada pak kesunat tapi sekedar mubah. Jadi nggak ziarah kubur ini kan awalnya dilarang. Terus Kanjeng Nabi memerintahkan. Sesuatu yang diperintah setelah adanya larangan ini kejabon ilmu usul kaedahnya mengarah kepada hukum boleh tidak sampai sunnah. Dan terus ziarah kubur emang hukumnya sunat. Jaring ulaman bentibi dengan kitab usul ada bu. Bahwa mun bada perintah semare naik larang, ada berarti oleh benih sunat, mau jak sunat. Lah karena perintah ini dikuatkan oleh beberapa perintah yang lain, beberapa hadis-hadis yang lain, bahkan dikuatkan oleh perilaku Nabi sendiri. Kanjeng Nabi beberapa kali melakukan ziarah. Jadi yang dimaksud perintah setelah adanya larangan nikah hanya berfaedah mubah itu jika tidak ada penguat. Mon bada dalil-dalil lain saya penguat niki bisa sampai ke derajat sunnah. Paham ya? Seharusnya lakar mubah sesuai kaidah. Pada ben orang ihram haji niki kan tak oleh memburu hewan darat. Mon memburu nika majar dam, majar cinta. Ya Al-Qur'an dabun kanjeng Nabi wa dabun Gusti Allah fa idza halaltum fastodu. Mon ben lah halal lamare ngelakoni ihram fastodu, silahkan ben berburu. Tapi semua ulama sepakat bahwa memburu meskipun lafadznya Allah ini ke memerintah, fastodu, berburuhlah kalian, perintah dari Allah. Tapi perintah ini ulama sepakat artinya boleh. Makanya sobung pas ulama marena haji pas nekuk panah kebi nekuk tembak nyari burayan buru kan sobung. Padahal Allah dalam Al-Qur'an menggunakan fi'il amar. Wa idza halaltum fastodu. Kenapa di sini faedahnya mubah, hanya boleh untuk berburu karena perintah ini setelah adanya larangan. Napa larangnya? Orang ihram tak oleh melakukan perburuan. Nah, ketika sudah dilarang kok dibolehkan itu seharusnya hanya mubah. Nah, ziarah kubur seharusnya mubah punten karena dikuatkan oleh hadis-hadis lain bahkan dikuatkan oleh perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya mbien tak kok soal orang ben mak dalil hadis jadi langsung ngocak sunat. Cek reng mon beda perintah semarin larangan dia biasanya mubah saya ngocak aja ulaman bentibi. Jadi mbien mulai bisa apa? Bisa jawab maksudnya lah kaget itu ketika tidak dikuatkan oleh dalil-dalil lain. Pon wazada dan menambahi fi riwayatin dalam satu riwayat Al-Baihaqi Imam Bukhari. Fa innaha setelah lafat fazuruha ini kan yang hadis Imam Bukhari pada tambahan. Fa innaha karena sungguhnya ziarah kubur turikku adalah bisa melembutkan ziarah al-qalba pada hati. Wa tudmi'u dan bisa mengalirkan ziarah al-aina pada mata. Jadi ziarah kubur faedahnya bisa melemas ate, bisa menangis, enggak mate. Wa tudzakiru dan bisa mengingatkan ziarah kubur al-akhirata pada akhirat. Namun tapi makin repot kicaring orang mate sambil neng ekadel niki kebaja kejaen. Nggak neng TikTok kasa.
Kadang kan orang la ilaha illallah la ilaha illallah. Polana labu kan saya syuting dari sebelum labu pas kebaca-baca. Parah nih, parah. Sampai napa? Labu dak nih ya Allah, tak ingat ke mati sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah karena faidahnya ziarah kubur nih Kak untuk ingat akhirat, makanya kita pergi ke ziarah, kita pergi ke makam orang kafir pun tak apa. Bahkan ada yang mengatakan sunnah. Empian berdemakam macena, empian entar sunat, tapi tak usah aja maca. Sunatnya dari segi apa? Dari segi empian melengak mate. Cuk sampai engkau mate dalam kebadan ngak ria. Tak nyambi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pon. Rawa meriwayatkan Muslimun Imam Muslim, aidan juga an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Annahu sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah ada Nabi yakhruju. Adalah keluar Nabi ilal Baqi pada pemakaman Baqi ini ke Madinah. Fayaqulu kemudian berkata Nabi assalamualaikum. Assalamu adapun salam alaikum adalah atas kalian dar qaumin. Wahai rumah kaum mukminina yang mukmin. Wa inna dan sungguhnya kita insyaallah insya jika berkehendak Allah bikum dengan kalian lahikun adalah orang-orang yang akan menyusul. Allahumma ya Allah ighfir ampunilah li ahli baqi'il ghargati untuk penduduk baqi'ul ghargat. Baqi'ul ghargat ini kenyaman pemakaman. Nih hadis ini juga bisa kebai hadis-hadis dalil nang pembahasan sebelumnya bahwa orang yang mati itu kalau orang baik hidup. Buktinya Kanjeng Nabi ngolok salam. Mon tak bisa di anak apa ngolok salam. Pada ben ngolok salam ke gedung, assalamualaikum kan. Tak disyariatkan. Kenapa? Karena gedung ini mati. Kanjeng Nabi ngolok assalamualaikum ini kan juga bisa menjadi dalil pembahasan sebelumnya bahwa orang yang wafat, orang baik itu masih hidup. Dan ini Kanjeng Nabi aziarah. Kanjeng Nabi aziarah berarti ziarah kubur itu karena hadisnya banyak penguat dan Kanjeng Nabi melakukan dari posisi mubah dia naik derajat menjadi sunnah. Qala berkata para ulama rahimahullah. Waqad kana dan sungguh telah ada ziaratul kuburi. Ziarah kubur min adati adalah dari kebiasaan Nabi SAW. Wazara dan berziarah kepada kubur ashabuhu beberapa sahabatnya Nabi fi hayatihi di masa hidupnya Nabi. Jadi lambak Kanjeng Nabi biasa, bahkan kebiasaan Nabi ziarah sahabatnya sami para sahabat. Wa allama dan memberitahu Nabi hum kepada sahabat ashabihi sallallahu alaihi wasallam kaifa bagaimana yazuruna berziarah mereka ashabha kepada kubur. Bahkan menganjing Nabi paringi oning bermacan ziarah kubur termasuk mau segala kasah assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Wa ajma'at dan telah sepakat al ummatu para ulama alastihbabiha atas disunnahkannya ziarah kubur li ajlit tadzkirati untuk alasan memberi peringatan wal i'tibari dan mengambil pelajaran ngala ibroh. Jadi mana ziarah kubur pas sadar bahwa kabeh bakal mati. Walam tazal dan selalu ziarah kubur masyru'atan adalah disyariatkan fi sairil aqtar di semua daerah wal amsor dan semua kota dari Lambak sampai Mangket. Sin soal, ma hukmu ziaratil kuburi? Ma adalah apa hukmu ziaratil kuburi? Adapun hukumnya ziarah kubur lin nisai untuk para wanita. Mondeng bini ziarah kubur napa hukumnya? Jim jawab zakaro ahlul ilmi, zakaro menyebutkan ahlul ilmi, ahli ilmu, anna para ulama maksudnya. Anna ziyarataha pada sesungguhnya ziarah kubur lin nisa untuk wanita makruhatun adalah dimakruhkan. Khaufan karena khawatir minal jazai dari napa lagi ketidakmampuan jiwa awak kuak napa ini jazanya. Likathrati huznihinna karena banyaknya kesedihan nisa wa qillati ihtimalihinna dan sedikitnya bisa memikul nisa al-masaiba pada beberapa musibah. Makanya ring bini tak sangat terkekubur mun pada keluarga saya makruh. Deki dia bak kubur pada awak kuak pada. Wa yustasna dan dikecualikan hukum aslinya makruh. Cuma wa yustasna dan dikecualikan kuburul anbiya kuburannya para nabi.
wassulahai dan para orang soleh, wal ulama'i dan para ulama. Fatusannu maka disunahkan lahunna untuk nisa ziyaratuha menziarahi al anbiya wassulaha wal ulama. Tapi mun ziarahna ka para wali, para orang soleh, ulama, nabi, ini kan tetap sunat meskipun yang bini. Litabarruki karena mengambil berkah ala ba'dihim. Ala anna ba'dahum. Atas sungguhnya sebagian ulama rohhoso adalah meringankan ba'duhum lahunna untuk nisa ziaratal kuburi pada ziarah kubur mutlakon secara mutlak. Bahkan sebagian ulama mengatakan yenja beni berak nabi ben orang soleh meskipun ke orang lain ya pakun tak makro orang bini aziarah sebagian, tapi rata-rata ulama ada buna makruh kecuali kepada aulia, ambia, ulama. Sebagian ulama memeringankan oleh meskipun beni para nabi tak makruh. 5 karena dalil sabata yang telah tetap mah. Annahu sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kedalil sing ngocak oleh tak makruh. Annahu sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a adalah melihat Nabi imra'atan pada seorang wanita di makbaratin di kuburan, di tempat kuburan. Tabeki niki iya benefa apesa aslinya nih tabeki spasi huruf fa. Tabeki yang menangis imro'ah. Jadi Rasulullah pernah ngolatin ring bini Azyarah, ring bini ini ke dalam keadaan nangis. Fakola kemudian berkata Nabi laha kepada imro'ah, ittaki kurang iya nih kah? Ittaqillaha, ittaki marina kof badayan. Ittaqillaha, takutlah kamu Allah pada Allah, wasbiri. Nah ini kebadayan kan? Wasbiri dan sabarlah kamu. Ben monaziaro, iya nangis ngajeri ya, kutu kuat nahan, takut ben ke Allah, Allah larang nangis sampai berlebihan di kuburan. Jadi sampai Sayyidina Umar nih kak tak oning betesah. Kanjing Nabi nih kak alarang mon beda orang mati keluarga nangis. Tapi saat teretan rodon kanjing Nabi seda asmana Utsman bin Maz'un, kanjing Nabi mular. Jadi soal ben sahabat, kanjing Nabi aja pun tak oleh nangis panjenengan mak ngelecer aing mata. Kanjing Nabi ada bu, innama hadhihi rahmah. Isi keluar aing mata rahmat berarti wa innama yarhamullah man yarhamu ghairahu. Allah hanya akan mengasihi orang-orang yang punya belas kasih kepada orang lain. Jadi Sayyidina Umar bingung. Are nangis oleh panje ya si tepak. Berma okorna nangis si rahmat, berma okorna nangis si haram. Akhirnya Sayyidina Umar nyambitong bentong. Zaman Sayyidina Umar tak oleh beda orang nangis mon beda keluarga nah. Situ. Pentong kepi. Karena engkau tak tahu okorna, pokon mon beda nangis pentong. Mai pentong Sayyidina Umar. Kan kanjing Nabi ada pokon kok tak tahu wah. Kanjing Nabi pernah larang mon beda orang keluarga ada umur, maka keluarga si Kaudi tak oleh nangis. Walhasil intinya jabon para ulama gini ke dari tengah-tengah Sayyidina Umar. Tapi hakikatnya oleh nangis mon sebatas napa ngelecer aing mata tak sampai agunggung gelak but nyebut kebagus nama mayit. Ini justru tak oleh. Mon orang saya mandiin, orang saya ngafanin, ini kesunat acara itu kebagusna. Saat pian ngafanin ningali kebagusan. Ternyata mayit room atau apa? Ini kesunnah diceritakan. Tapi orang yang meratap kebaikan mayit itu hukumnya haram. Malam mati banjong. Ban ki odin jong, ya Allah siapa sih nolongan kok boleh jong, entar ke pasar jong, ban bagus jong. Ini ke hukum haram. Tapi bagi orang yang mengkafani terus mandiin nemu kebagus nama mayit sunnah diceritakan mon nemu kecubana misalnya bau atau benapa kotorna tak gelem bersih nikah haram diceritakan. Bon. Nah, kanjing Nabi ngolat direng bini Azyarah. Ternyata kanjing Nabi cuma ada bu ban mon Azyarah ya petako ke Allah sabar jangan nangis ngajeria. Artinya apa? Kanjing Nabi tak larang bini tak oleh ziarah. Kalau memang itu tidak boleh kanjing Nabi tak kira nyege salah na perilaku nah langsung nyege ziarah kubur. Ternyata enten kanjing Nabi tak larang. Saya nggak ban bini tak oleh ziarah enten. Cuma ada buna ban betepak cara ziarah. Bini pas nangis nggak jeria. Rawa meriwayatkan hukum pada hadis Al Bukhari Imam Bukhari.
wa Muslimun dan Imam Muslim. Fa amara maka memerintahkan Nabiha kepada imro'ah bisabri dengan sabar. Walam yungkir dan tidak mengingkari Nabi alaiha atas perbuatannya imro'ah. Kanjeng Nabi tak ngingkarin ziarah, cuma suruh tepak aging-ging atas kuburan. Walima dan karena hadis nih juga dalil bagi ulama yang mengatakan ring bini oleh ziarah tak makruh. Lima dan karena hadis rawa yang meriwayatkan Muslimun Imam Muslim anna Nabi sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam allama adalah memberitahu Nabi, mengajar Nabi Aisyah pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Memberitahu mengajari ad-du'a pada doa inda ziyaratiha di saat ziarahnya Sayyidah Aisyah al-kubur pada kuburan. Faqala kemudian berkata Nabi, waqala dan berkata Nabi lah kepada Sayyidah Aisyah, "Uli berkatalah kamu Aisyah dan ban mun aziarah ban maceriah assalamualaikum ahlad diyar." Assalamu adapun keselamatan alaikum adalah semoga atas kalian ahlad diyar wahai penduduk wahai penduduk di daerah kenikah minal mu'minin wahai penduduk rumah-rumah maksudnya rumah-rumah kuburan minal mu'minina dari para orang mukmin wal muslimina dan para orang muslim wa yarhamu dan semoga mengasihi Allah al mustaqdimina pada orang-orang yang telah wafat dahulu minna dari kita wal mustaakhirina dan orang-orang yang mau wafat belakangan orang-orang seki odik saya bakal nyosol semoga sedaja sepon sete ben saya bakal nyosol nih kayak rahmati ban Gusti Allah wa inna dan sungguhnya kita insyaallah jika berkehendak Allah bikum dengan kalian lahikuna adalah beberapa orang-orang yang akan menyusul. Buktinya Kanjeng Nabi ngajarin justru ke Sayyidah Aisyah. Kalau memang tidak boleh tak kira ajari larang. Tak kira ajari carana aziarah kubur cek saya makruh. Buktinya Kanjeng Nabi molang bacaan. Berarti nikah oleh. Sin soal ma ta'wilu qaulihi alaihi salam. Ma adalah apa? Ta'wilu qaulihi adapun menakwil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu. Kanjeng Nabi pernah ada bunga nikah. La'ana melaknat Allah. Zawaratil kuburi. Pada beberapa wanita yang ziarah kubur. Terus berema maksudnya Kanjeng Nabi si ada bu Gusti Allah alaknat reng bini seziarah kubur. Kan alaknat. Ketika di dalam hadis ada kata-kata laknat, ini berarti jika dilakukan dosanya dosa besar. Pada misalnya orang laki menyerupai orang bini menyerupai orang laki. Ini nyaman tasyabbuh. Ini kok laknat dari Gusti Allah. La'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Oleh laknat Allah orang bini saya nyerupai orang laki baik dalam kuyangku itu dalam sifat. Sebaliknya orang laki se feminim itu dapat laknat Allah. Ketika dalam hadis ada kata-kata laknat maka berarti dosa besar. Ben itu satu saya biasa, itu saya raja. Ini Kanjeng Nabi pakai kata-kata la'anallah. Berarti orang bini si aziarah ini kedusa nara, dosa raja. Terus dak napa artinya nih mak gelak ngocak oleh. Bahkan mon ke orang soleh dikatakan sunnah. Cek Kanjeng Nabi ada bu laknat ben Allah. Jim jawab. Al hadis adapun hadis al madhkuru yang disebutkan mahmulun adalah diarahkan indal ulama. Menurut para ulama al muhaqqiqina yang ahli tahqiq, yang ahli tahqiq, nika diarahkan idza kanat. Saya maksud oleh laknat Allah idza kanat ketika ada ziaratuhunna, ziarahnya mereka para nisa, ring-ring bini, li ta'didi syama'ilil mayyiti untuk menghitung sifat-sifat baiknya mayit wal bukai dan menangis wan nihayat wan niyahati dan teriak-teriak mimma dari apa-apa jarot yang telah berlaku bihi dengan ma'adatuhunna kebiasaannya wanita fil jahiliyati di zaman jahiliyah. Saya maksud laknat Allah orang bini si aziarah ketika ziarah nadeki depak ke kuburan ini kengkeng mitong kebagus mayit sambil nangis sambil wakwakan itu yang dilaknat. Adapun tanpa itu tak napa. Makanya Sayyidah Aisyah aziarah malah buruk ben Kanjeng Nabi bulang diberitahu bacaannya ketika masuk. Fa inna mithla hadhihi ziyarah karena sungguhnya seperti inilah ziarah haramun adalah haram bil ittifaq dengan kesepakatan ulama.
Kadung bodo keluarga nama tepok napok pepe. Allah, kadung bit nyebit kelambi asa sih. Tak oleh. Amma idza kanat adapun ketika ada ziarahnya wanita salimatan adalah selamat mimma dari apa-apa zukira yang telah disebutkan kalau ziarahnya wanita selamat dari sifat-sifat tadi put nyebut kebagus nama yit sambil nangis sambil waku-wakun selamat dari itu falaisat maka tidak ada ziarah biharomin adalah haram wala tadhulu dan tidak masuk ziarahnya wanita ini fil wa'idi di dalam ancaman al-madhkuri yang disebutkan wa'id tidak termasuk ancaman mendapat laknat Allah ketika ziarah orang bini ini kesepe dari sifat-sifat ngaji gila dimon ziarah kendepak ambian ken awal pemakaman nika mau segi buru assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Terus bila dapat ke ziarah misalnya yang seponempian ni kesan nada assalamualaikum ya abi. Yang sepo bini misalnya assalamualaikum ya ummi ni kesan nada. Jadi ketika awal masuk area pemakaman ni secara umum assalamualaikum ya ahlal kubur misalnya. Tapi bila dapat ke ziarah na sebut secara khusus. Mbah misalnya tahun ini bahasa Arab ki. Semoga keselamatan untuk panjenengan bah. Ini juga sunat menyebutkan seperti itu. Pon. Sin soal. Ma hukmur rihlati. Ma adalah apa? Hukmur rihlati adapun hukum berjalan li ziyaratihi. Berjalan baik kui sokong, kui mobil, kui apa-apa. Li ziyaratihi untuk menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam wasairil anbiya dan semua para nabi wal aulia dan para wali. Napa hukum mangkat rombongan atau bagetibi mangkat aziarah. Jim jawab ziaratuhu adapun menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil kurubati adalah sebagian dari paling agungnya beberapa ibadah yang bisa mendekatkan pada Allah. Nika lancang artinya. Kurubat nika amal-amal sebisa mesemak ke Gusti Allah. Dan termasuk amalan paling agung yang bisa mendekatkan seorang hamba pada Allah nika berziarah ke kanjeng Nabi. Wakadha dan begitu juga ziaratuhu sallallahu alaihi wasallam ar-rihlatu adapun berjalan ilaiha kepada ziarah. Mon ziarah ke kanjeng Nabi ini termasuk agung-agungnya perantara untuk dekat kepada Allah, maka berjalan menuju ke sana itu sama hukumnya. Qurbatun adalah mendekatkan diri, ibadah mendekatkan diri, mustahabbatun yang disunahkan. Wa mithluha dan adalah seperti ziaratuhu fil istihbab di dalam kesunahannya kuburul anbiya'i adapun kuburannya para nabi wal auliya'i dan para wali wasyuhada'i dan para orang mati syahid li ajli tabarruki karena alasan mengambil berkah wal i'tibari dan mengambil pelajaran wa fiha dan adalah di dalam ziarah atau berihlah minal khairati dari beberapa kebaikan wal barakati dan beberapa keberkahan wan nafahati dan beberapa pemberian saya tak tampak ini kan nafahatnya mana wan nafahat dan beberapa pemberian Allah adapun sesuatu syaa yang berkehendak Allah taala tinggi Allah dalam perjalanan orang menuju ziarah ke orang wali itu terdapat nafahat barokah kebagusan saya tak tengaleh dari Gusti Allah. Fakana maka ada firil hati adalah dalam perjalanan ilaiha kepada ziarah faidatun sebuah faidah ayya faidatin yakni faidah manapun faidah apapun intinya pakun oleh faidah ini kan maksudnya ayya faidatin pokoknya orang yang ziarah pasti oleh faidah ini kayak jasa yang bersama turan fayam bagi maka seharusnya al-ihtimamu semangat biha dengan ziarah ma'al iltizam dengan menetapi biada biha dengan beberapa tata keramanya ziarah tata keramanya ziarah mentero saya ziarahnya seneng kia bojeng ini tak bojeng aziarah otaba embanah ring sepona tak ziarahin aziarah ke orang lain ini kan benih ada ziarah terus ada bila dapat assalamualaikum gelu buru camaca ngirim ganjaran buru aba atua benih dapat langsung atua onyoon ini kan benih ada ziarah wala tutroku dan jangan ditinggalkan ziaratuhum menziarahi mereka para aulia para nabi lihusuli syai'in karena terjadinya sesuatu minal bid'ah dari beberapa
perilaku bid'ah. Empian cek pas ambu ziarah gara-gara di dalam ziarah tersebut bareng si tak sae. Misalnya dekik nang kuburan nyabak bese, niat salah ataupun patogon eles tolese. Kenapa faidahnya? Depakan patogon toles nyaman empian pas anu terus haji itu les patok nakam makam nih kan bid'ah yang tidak ada dalilnya. Lempian cek ambu ziarah karena terjadi bid'ah di sana, jangan. Bal, tetapi alal insan adalah atas manusia fi'luha adapun melakukan ziarah, pakun biana ziarah wa ingkarul bid'ah dan mengingkari beberapa kebid'ahan wa izalatuha dan menghilangkan bid'ah-bid'ah itu. Pailang bid'ahna cek lagu ini tapi pas ziarah napak pakun. Habis ziarah saya tenang nih kemangkat tibi gimon wali songo pas situng seminggu. Allah tak napa ki? Men gula pribadi aja ora kurang mantep kasa karena ada pak kasa abek lesoh. Akhirnya saya pikir bermes sekira tahlil ihtisor. Nah ini kemana pak kasa? Kadang nah boleh binian saya pikir si ablonjo kemarin nah. Kadang depak ke makam kayak akan deh. Kok gelok ningali anu kelam pinak kana disa oleh bure bagi katang ponakan tina dikiyem. Ya Allah, cek tepan ki aziarah kan nikah. Terus ya barokah ki oleh na faedah barokah ni sugunni tapi itu ban orang saya lagar niat ziarah lagar tenang ikhlas. Mun sampai seminggu 5 hari nih kak tak sempurna. Ki pakun jangan gelak pakun faedah ayah faedah pakun bada faedah pakun bada barokah tapi orang lain ban mangkat tibi. Mangkat tibi ini kan lesu istirahat dulu. Penyaman istirahat betul seger ziarah. Ki anu ambuh lu ke kanca istirahat betul seger terus lagi kan nyaman. Nika lemes terus pokon. Selama depak lemes terus. Saya kejar target sampai kadang isak tak apa jeng. Maghrib ben isak keker ejamak neng eroma. Karena apa? Abisah bedese nyewa boleh. Dia gula penziarah maghrib kita abajang isak tak apa jeng. Kan mun ki ejamak neng jalan kan oleh ki. Niki ejamak jalan ambuan neng masjid, pebisnes saya tak setuju. Karena orang banyak montoron apa boleh binian pakun ki bedese ngakan na bedese cuna pecuna apa abita kok abisan apa telat. Akhirat ajamae Roma. Men ajamae Roma berarti statusnya bojang maghrib meskipun dapat akan tobek to isak ibadah, statusnya kodok man. Statusnya apa? Kodok bukan jamak lagi. Duh ya Allah beremar jangan. Ambo tibi kok mulia ban siapa deki. Repot ya bu akhir zaman ini repot. Cacun ziarah masemak ke Gusti Allah tapi saya laku nih sebagian barang-barang sih menjauh ga Gusti Allah. Dari sebuah apa? Sin soal ma hukmur rihlah. Ma dalilu istihbabir rihlah. Ma adalah apa? Dalilu istihbabir rihlati. Adapun dalil disunnahkannya perjalanan li ziarati untuk ziarah meskipun ki kodok model ngak ki buru. Nika fatwana Syekh Ismail Zain, abana Syekh Muhammad Mekah, Syekh Bani Sayyid, Syekh Muhammad Mekah sering ke ampunten nih kita ifur. Asa fatwana abana mon orang kodok tapi sebab perjalanan ngaki buru. Kula sebelum maghrib lagar pon badai perjalanan. Maghrib ya badai perjalanan, isya ya badai perjalanan. Seharusnya kan bisa jamak takhir. Tapi karena aba tak bisa turun atau karena sengaja lagar tak turun nanging lesok. Akhirnya jamak Roma meskipun waktu maghrib pun tada. Niki japon Syekh Ismail Zain napa? Status maghribnya kodok tapi tidak dosa. Tapi status bakun kodok. Kodok tapi saya tak dosa. Mak bisa tak dosa ya bagaimanapun dia selesai dari perjalanan. Dan perjalanan itu salah satu sebab bolehnya menjamak sholat. Melakar oleh jamak Arab pemata teti sholat jamak. Mak teti status sholat kodok. Karena dia sudah tidak perjalanan lah depak ke Romana. Maka statusnya kodok. Mata dosa mon kodok. Iya karena
Ki mare perjalanan ini walhasil tengah-tengah. Man andi kaul banyak kan nyaman gitu. Oh iya ada oleh. Tapi nggak naparsan ka sa ate. Mulanya kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh. Tapi kia boleh kesiri ibadin ka sa ihtilafu ummati rahmah. Perbedaannya ulama ini kita ti rahmat ke baba. Jadi kenyamanan. Saat terpepet yang ngakui jawabun sing aki daripada haram. Ya dulu menunjukkan lidzalika untuk istihbabur rihla qauluhu. Firmannya Nabi Muhammad, qauluhu firmannya Allah Ta'ala. Ayat seri barin. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Gusti Allah kan ada bujak saking ring orang ji mun ngelakoni kesalahan acabis ke kanjing Nabi nyoon sepora ke Gusti Allah iya dan kanjing Nabi sing kedeki kanjing Nabi nyoon haki sepora untuk orang-orang kenikah. Lemon pun ngak kini kedeki ban Gusti Allah bakal sepora. Ini arti ayatnya. Berarti orang ngelak banyak dosa ban Gusti Allah mon istighfar pakon entar ke kanjeng Nabi. Entar ini kan nyaman perjalanan. Entar ini kenyamanan perjalanan. Ini enggak jauka datang ke kanjeng Nabi. Jadi berarti ia dalil bahwa perjalanan ziarah itu sunnah. Waqad thabata sungguh telah tetap annahu sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun adalah hidup Nabi fi qabrihi dalam kuburnya Nabi. Dalil-dalil syari' barin. Maka ada al-maji'u mendatangi datang ba'da wafati setelah wafatnya Nabi kal maji'i adalah seperti datang fi hayatihi di masa hidupnya Nabi. Orang aziarah ke kanjing Nabi meskipun kanjing Nabi pun seta ini kesami pada ben aziarah kanjing Nabi bakto kanjing Nabi ki ibadah. Dalam segi pahala ki beni dalam segi pangkat. Mon pangkat tak bisa. Deki mon beda orang umrah aziarah kanjing Nabi berarti jadi sahabat. Karena saya kocak sahabat nika orang seiman abang ki bener Nabi. Pas nyambi keterangan nika. Orang mon hadir kanjing Nabi aziarah. Meskipun kanjing Nabi lesete are hukum mah pada ban kanjing Nabi ki odi berarti engkau sahabat. Ginten tak bisa. Pada ban kanjing Nabi ini kan ketika sete hukum lain. Kanjing Nabi ini kan mon sete hukum apa? Lain. Meskipun kanjing Nabi kemarin ini kepada hadis ada bu, mon orang aziarah ke kuburan berarti pada ban aziarah engkau ki odi. Tapi tidak bisa orang-orang yang ziarah kepada Nabi setelah Nabi wafat dianggap sahabat. Seperti halnya kanjing Nabi ki odi ini tak bisa asyair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Wa ma 'allamna dan tidak pernah mengajari aku dawuh Gusti Allah. Hu kepada Muhammad asyi'ra pada syair. Makanya kanjing Nabi tahu ning syair. Tapi akidatul awam enggak sampean bocah kepi ning isaran akidatul awam. Semua syarah akidatul awam mengatakan bahwa Sayyid Ahmad Marzuki sing ngarang akidatul awam enggak kasa oleh na amimpe apang kiban kanjing Nabi saya mau siiran tapi kasa siiran karangna kanjing Nabi di suatu saat pernah ada orang katanya ke ulama jangan kanjing Nabi tak bisa siir arwah mak semua ulama meyakini benar bahwa Said Ahmad Marzuki ketika memunculkan karyanya Aqidatul Awam beliau mengatakan bahwa engkau oleh na mimpe dari kanjing Nabi setelah engkau amimpe ternyata engkau kiengak dan engkau etoles. Berarti kanjing Nabi bisa asyair, sih kan masih tepat ya. Akhirnya Banu Ulama jawab, iya roh, lakar tepat dari kanjing Nabi. Karena hukumnya Nabi setelah wafat itu beda. Sebagaimana, coba ulama saya jawab nih kan. Sebagaimana orang yang bermimpi Nabi tidak dianggap sahabat. Sebagaimana orang yang berziarah ke kanjing Nabi tidak dianggap sahabat. Jadi beda hukum. Wa min adillati dzalika adalah sebagian dari beberapa dalil itu. Aidon juga qauluhu adapun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kedabun kanjeng Nabi. Man adapun orang haji adalah ketika berhaji man. Fazaro kemudian berziarah man qabri pada kuburanku ba'da wafati setelah wafatku. Faka'an nama zaro maka kayak ziarah man ni kepadaku fi hayati di masa hidupku. Jadi dabun kanjeng Nabi orang aziarah kang kok engko latade are pada ban aziarah kang kok esaat engko ki Odi tapi cek ngaku sahabat tak bisa. Cek fakaan nah kayak arak corakan berarti tak asli kan. Rawa meriatkan hukum pada hadis Al Baihaqi Imam Baihaqi wa Daruqutni wa Tabarani wa qala dan berkata Nabi alaihi salatu wasallam
Man haja adapun orang haji adalah ketika berhaji man walam yazur dan tidak berziarah man ni kepadaku faqad jafa. Maka sungguh berbuat buruk man ni kepadaku. Sahabat apa seantara haji. Kemudian tak ziarah kangkok berarti orang jadi coba kangkok. Rawi meriwayatkan kepada hadis ad-Daruqutni Imam Daruqutni. Oke, inti negasa ni bakun ziarah. Cuma kita melaksanakan haji umrah karena itu rukun, karena itu kewajiban. Tapi ziarah Kanjeng Nabi ini kan penting, sangat penting. Bahkan guru kula Syekhina Maimun Zubair nika reng orang ini kan mun nang Madinah biasanya kan si tabang salat arba'in. Jadi selama 40 jamaah belum ngare berarti mun 40 jamaah. 40 kali jamaah tak oleh pegek berjamaah nang Masjid Nabawi. Itu ada riwayatnya bahwa orang yang melakukan sholat arba'in nika mendapat napa dan nika. Jadi orang saya tabang kebenyaan ki bahkan kula atau nang kasa kebenyaan kapi nabang bajang arba'in. Tak oleh telat apa jeng nang Masjid Nabawi. Oke, itu baik. Oke, kini ke amalan bagusnya mana jamaah. Mas kita Masjid Nabawi bagus, nama boleh Masjid Nabawi. Tapi cuk kelepai jauh lebih bagus dari kini ke aziarah ke Kanjeng Nabi. Banyak orang-orang sere saarena cuma apa jeng lema bekto, tapi aziarah ke Kanjeng Nabi cuma ngalak ketika lebat Raudhah. Kadang telu hari sekalian, 2 hari sekalian, kadang sehari sekalian. Bojong jemaah na lima kali. Mun guru kula, engkau aziarah Kanjeng Nabi kudu lebih banyak daripada engkau berjamaah. Karena engkau aziarah Kanjeng Nabi jadi jauh ya tasa bojong jamaah. Lambat kula ki ngaji Arab ya kiai mak sampai nerang lagi ngaji corak duka, sampai duka. Ternyata bila gula umroh asa merasakan lah karena orang saya tabang nih kebajang arba'in. Kadang aziarah Kanjeng Nabi sehari berak sekalian. Kadang malah ki aziarah 2 hari sekalian. Saya tabung sholat sholat arba'in. Padahal fadilah berziarah ke ulama ini keluar biasa, ke aulia luar biasa, tidak akan tersepi, tidak akan terlewatkan dari faidah, dan gelak faidah ayah faidah. Napa boleh ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika amat dari Kanjeng Nabi orang azar kangko saat kau lah mate, saat kau lah wafat, hari pada fa ibn azar kangko saat kau kiodi. Sin fama mak mana qaulihi la tusaddur lihal wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad.